Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu intelektual dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, kita akan mencoba mengulas tentang situasi ekonomi dunia terkini yang diberi nama kondisi sekarang itu sebagai The Great Lockdown. Gambaran dari dampak dari pandemi COVID-19 yang mau tidak mau akhirnya berbagai negara mengambil kebijakan lockdown atau semacamnya. Tapi ternyata kalau kita nanti kaitkan dengan situasi hari ini, kebijakan ini ibarat buah si malakama bagi peradaban sekuler hari ini, karena dampaknya adalah memukul secara telak berbagai sektor perekonomian. Jadi situasi pandemi ini kalau saya ibaratkan ini adalah situasi yang betul-betul menguji ketahanan suatu negara. Dan nanti akan kita lihat betapa rapuhnya sistem bernegara demokrasi sekuler yang ternyata dari sistem ekonomi dan sistem politiknya tidak mampu menyelesaikan problem pandemi COVID-19. Kita mulai dari slide pertama, Ibu Ira. Kalau kita lihat dari report yang disusun oleh Gita Govinat dari IMF, report itu bertajuk World Economic Outlook, dia memberi istilah The Great Lockdown tadi. Sebagai gambaran bahwa situasinya lebih buruk dari semua krisis yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban sekuler Barat. Kenapa saya katakan sejarah peradaban sekuler Barat? Karena dalam sejarah peradaban Islam, hal yang sama tidak pernah terjadi. Krisis ekonomi secara siklik dan periodik itu tidak pernah dialami oleh peradaban Islam selama 1.300 tahun. Tapi ketika dunia kehilangan peradaban Islam dan berada dalam dominasi peradaban sekuler, krisis ekonomi terjadi berulang-ulang. Nah, situasi hari ini itu terburuk dari semua krisis yang pernah ada. Bahkan jika dibandingkan dengan krisis terbesar dalam peradaban sekuler yang terjadi tahun 1930. Nah, bedanya kalau tahun 1930 itu sektor real manufakturnya masih tapi dalam situasi The Great Lockdown, semua sektor termasuk sektor real terpukul dampak dari kebijakan yang diambil hadapan Barat sendiri. Kemudian lihat juga salah satu statement dari Chief Economist IMF tadi ya, Gita Govinat, dia mengatakan bahwa ini adalah periode krisis di mana situasinya tidak bisa dikendalikan dengan kebijakan ekonomi. Artinya mereka sendiri juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak heran kalau sekarang hampir semua negara mengambil kebijakan normal. Kebijakan itu diambil dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian. Tapi sebetulnya di saat yang sama mereka juga masih berhadapan dengan buah si malakama karena ambil kebijakan new normal dalam situasi pandemi belum berakhir itu sama saja dengan membenturkan faktor produksi ekonomi yang utama yakni manusia beresiko. Dan ketika manusia sebagai faktor produksi yang utama menghadapi risiko terdepan, sebetulnya langkah selanjutnya yang bisa kita tebak adalah ekonomi akan semakin terpuruk. Supply tidak bergerak, demand bisa jadi juga akan turun dengan tajam. Kenapa dikatakan bahwa situasinya tidak bisa dikendalikan oleh kebijakan ekonomi apapun? Saya coba jelaskan dengan singkat, ibu-ibu sekalian. Dalam situasi krisis itu biasanya peradaban sekuler Barat itu menggerakkan ekonominya dengan memainkan dua kebijakan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Bagaimana maksudnya? Kalau kebijakan fiskal itu dengan cara menurunkan berbagai tarif pajak. Nah, harapannya kalau tarif pajak diturunkan,
maka dunia usaha tidak terlalu terbebani. Kemudian yang kedua tadi, kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dilakukan formulanya tahun 2008 saat subprime mortgage, krisis finansial global tahun 2008. Dan itu berhasil formulanya dengan cara menurunkan, the Fed menurunkan tingkat suku bunga sampai hampir ke angka 0%. Dengan harapan kalau suku bunga turun, maka orang berbondong-bondong untuk mengambil kredit sehingga dunia usaha bisa bergerak. Tapi bedanya dengan hari ini, abad 21, ternyata dua kebijakan ini sudah dilakukan oleh semua negara, termasuk juga Indonesia tentu saja, tapi ekonomi tidak bergerak. Ekonomi tetap tidak bergerak. Kenapa? Karena yang mengalami krisis hari ini itu bukan hanya sektor real. Jadi 2019 itu memang sudah banyak analisa dunia akan memasuki krisis finansial. Ternyata di 2020 terjadi pandemi COVID global. Jadi benar-benar terpukul dari dua sektor. Krisis keuangan, kemudian ditambah lagi sektor realnya terpukul. Ditandai dengan parameter tiga hal ini. Produksi terganggu karena tidak mungkin memaksakan untuk tetap melakukan produksi tengah-tengah pandemi. Sudah banyak pabrik yang tetap memaksakan buka, tapi ternyata kemudian betul-betul terjadi infeksi virus, sehingga pada akhirnya pabrik harus ditutup. Kemudian supply chain, rantai pasok juga terganggu, apalagi Indonesia benar-benar terpukul supply chain-nya karena Indonesia selama ini menggantungkan kebutuhan masyarakat itu dengan mekanisme impor. Hampir semua bahan baku dalam konsumsi Indonesia itu dengan impor, sehingga kalau supply chain terganggu, otomatis sektor realnya juga terpukul. Kalau Indonesia masih memprediksi bahwa kebutuhan pangan diperkirakan 4-3 bulan ke depan masih aman, kita tidak tahu apakah pandemi ini 1 tahunkah atau bahkan lebih, bagaimana dengan 6 bulan berikutnya? Apakah masih stok pangan yang bisa memadai? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kondisi ekonomi betul mengkhawatirkan. Kemudian otomatis dengan turunnya daya beli masyarakat karena banyak perusahaan yang mem-PHK para pekerjanya, kemudian middle class income, masyarakat yang dia berada dalam posisi pendapatan menengah, kehilangan banyak pekerjaan, sehingga otomatis tingkat permintaan menurun, jadi berkolaborasilah tiga hal ini ya, dari supply-nya turun, demand-nya turun, distribusinya turun, jadi sektor real dalam situasi macet, mandek. Sehingga kalau ini berjalan lebih dari 6 bulan, 1 tahun, maka mereka sendiri memperkirakan ekonomi dunia akan menuju kolaps. Analisis yang bisa kita ambil dan cukup mewakili juga bisa kita ambil dari analisisnya Financial Times. Salah satu ekonomisnya mengemukakan bahwa kalaupun, karena ini masih pengandaian, kalaupun kemudian pandemi ini berakhir, tapi akan muncul dua kelompok yang dia katakan sebagai the winners and the losers. The winners itu adalah orang-orang yang hari ini mengeruk kekayaan dalam jumlah yang besar dalam situasi pandemi. Mereka itu adalah korporasi farmasi raksasa, mereka adalah para spekulan, jadi kalau mereka tidak terkena virus, berarti mereka masih hidup setelah pandemi dalam posisi winners. Tapi jika kenjangannya dengan posisi the losers yang jumlahnya jauh lebih banyak, di orang-orang dalam posisi middle class income yang survive pasca pandemi, masih hidup pasca pandemi, tapi kehilangan semua pekerjaannya, ataupun kalau bekerja menjadi pekerja kontrak, maka dalam prediksi ekonomis Financial Times, jika demokrasi, negara demokrasi gagal mendekatkan dua kelompok ini, kesenjangannya tidak bisa diatasi, maka dia prediksi sistem demokrasi global akan hancur. Sistem demokrasi global akan hilang karena chaos yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diselesaikan.
kita mulai masuk ke tawaran solusi Islam. Silakan Ibu Ira. Kalau hari ini apa yang akan saya sampaikan itu tentu belum diimplementasikan. Sebuah konsep yang sebetulnya sangat detail dan terperinci, tapi tidak diambil oleh penguasa negara manapun hari ini. Mereka lebih suka mengambil jalan untuk dengan strategi new normal life, yang mereka katakan sebagai exit strategi, sebagai strategi keluar, jalan keluar. Tapi kalau saya menyebut itu sebagai failure strategi, itu strategi gagal. Kegagalan potret nyata, kegagalan berbagai negara dalam mengatasi pandemi. Kalau kemudian situasi ekonomi mandek, untuk menggerakkannya, maka ada tawaran dalam sistem ekonomi syariah dalam sekitar 4-5 slide yang akan saya sampaikan. Seperti apa yang ditawarkan oleh ekonomi syariah secara kafah itu tanpa harus membenturkan manusia dengan resiko kehilangan nyawa. Menggerakkan kembali semua sistem perekonomian dengan tetap mengedepankan nyawa manusia. Dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilangkan nyawa semua manusia. Itu sudut pandang Islam. Sehingga kebijakan ekonomi diambil dengan tetap mengedepankan keselamatan manusia. Tidak akan pernah mengambil langkah new normal life sebagai exit strategi. Munculnya kembali peradaban Islam bisa kita analisa sebagai kemungkinan paling kuat kalau membaca post pandemi, membaca situasi pasca pandemi, karena tadi bahkan Financial Times sendiri mengatakan bahwa dua kelompok itu tidak akan bisa didekatkan oleh sistem demokrasi, tapi berbeda sekali kalau kita lihat abstraksi keberhasilan Rasulullah ketika membangun peradaban Islam di Madinah, kelompok Muhajirin dan Ansor yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi, bukan karena ketidakadilan, tapi karena memang situasi Muhajirin yang mereka berpindah tidak membawa apa-apa. Itu bisa diselesaikan dengan cepat dengan berbagai mekanisme yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah situasi krisis yang hari ini terburuk dan tidak bisa diselesaikan itu, bisa nanti diselesaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dalam sistem negara khilafah Islam yang pernah diterapkan, dan nanti kita bagi dalam dua klasifikasi, yakni dalam aspek makroekonomi syariah dan mikroekonomi syariah, yang apabila ini dijalankan maka akan membangun perekonomian yang stabil, produktif, dan menimbulkan kesejahteraan bagi semua. Kita mulai dari poin yang pertama. Tawaran yang diberikan oleh ekonomi syariah secara kafah adalah menata ulang sistem keuangan negara. Sistem keuangan negara demokrasi sekuler yang bertumpu pada pajak dan hutang terbukti tidak pernah menghasilkan pemasukan yang besar dan justru terpenjara dalam tekanan polisi negara lain karena ada kewajiban hutang yang harus diselesaikan. Mekanisme sistem keuangan seperti ini tidak akan pernah dipakai oleh Islam, karena dalam Islam ada sistem keuangan yang terbukti selama 13 abad menghasilkan pendapatan yang sangat besar dan posisi keuangannya mandiri, sehingga negara bisa mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengatur alokasi pembelanjaan penerimaan negara. Didapatkan dari apa saja? Yang pertama adalah dengan pengelolaan harta milkiyah ammah, artinya sumber daya alam dalam Islam itu tidak diposisikan sebagai milik negara. Jadi kalau membaca pasal 33 itu sebetulnya melanggar hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang apa yang ada di permukaan bumi ini, baik itu berupa air, padang gembalaan, dan api, sumber daya alam, barang tambang, dan seterusnya dalam deposit yang besar, itu milik anas, milik manusia, bukan milik privatisasi. Berarti melanggar apa yang telah diatur oleh Islam.
Yang kedua adalah pengelolaan harta milik negara, itu menghasilkan pemasukan yang juga sangat besar dari kharaj, pungutan atas tanah, yang ini berbeda dengan pajak, bukan pajak atas tanah, tapi pungutan atas tanah produktif. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan zakat mal, karena ini zakat hanya privilege untuk 8 kelompok, tidak boleh dipergunakan untuk membangun infrastruktur, jalan, dan lain-lain. Nah, ini tawaran yang diberikan oleh Islam apabila sebuah negara menginginkan sistem keuangan yang kokoh dan memiliki pemasukan yang besar. Sebagai abstraksi, kalau kita lihat dalam masa Khilafah Abbasiyah itu ada seorang Khalifah Harun al-Rashid, surplus Baitul Mal di masa beliau itu sebesar APBN Indonesia hari ini, sekitar 2.000 triliun. Padahal itu angka surplus dari sistem keuangan pada masa Harun al-Rashid. Jadi bisa dibayangkan berarti income-nya jauh di atas surplusnya. Yang kedua tawarannya adalah menata ulang sistem moneter. Kenapa ada tawaran ini? Karena Islam sangat menjaga ketika seseorang punya income atau pendapatan, bagaimana supaya dia tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Berarti daya beli uang itu harus betul-betul dipertahankan. Daya beli uang itu dipertahankan dengan cara Islam menetapkan moneter itu berbasis emas dan perak. Moneter terbuat dari zat yang memiliki nilai yang hakiki. Jadi tidak boleh menggunakan sistem selain emas dan perak sebagai mata uang. Artinya, jika tawaran Islam diambil, maka sistem mata uang kertas akan ditinggalkan. Sistem mata uang kertas yang mendasarkan nilai tukarnya kepada satuan dolar, yang itu sebetulnya bentuk hegemoni Amerika terhadap mata uang seluruh negara di dunia, itu akan ditinggalkan. Kemudian negara akan memberlakukan mata uang yang baru berbasis nilai yang hakiki. Dengan satuan 1 dinar senilai 4,25 gram emas dan 1 dirham senilai 2,975 gram perak. Yang ketiga, menata ulang kebijakan fiskal. Sistem pungutan yang akan diberlakukan oleh negara jika menggunakan aturan ekonomi syariah kafah tidak menggunakan sistem pungutan pajak. Pajak atau dhariba itu hanya boleh dalam situasi extraordinary, itu pun hanya kepada para ahniya, orang-orang kaya, dan ketika problemnya selesai maka pajak dihentikan. Kebijakan fiskalnya akan mengacu pada produktivitas aset. Sebagai salah satu contoh, ada banyak sebetulnya, ini salah satu contoh saja. Dalam penetapan kharaj, pungutan fiskal itu dihitung berdasarkan tingkat produktivitas lahan atau berapa tingkat harga jual di pasar atau yang lainnya yang semacam dengan itu. Berarti apabila nilai jualnya semakin tinggi, ya pungutannya berbeda dengan yang nilai jual produk yang dihasilkan, misalnya buah dan semacamnya itu nilainya lebih rendah, sehingga tidak akan memberatkan masyarakat. Jadi pada prinsipnya pungutan yang dilakukan tidak menurunkan income atau daya beli masyarakat. Itu yang betul-betul dijaga di dalam prinsip syariah. Yang keempat yang juga tidak kalah penting agar semua mekanisme tadi berjalan, berarti kepemilikan aset harus direvolusi, ditata ulang. Karena dengan tetap membiarkan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini dikuasai oleh perusahaan asing dan asing, itu sama saja dengan kita mengangkangi hadis Nabi ini, kita menabuh genderang perang kepada Allah yang mengatur bahwasanya Allah menciptakan itu untuk umat manusia. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu saja. Karena itulah tawaran yang diberikan adalah negara diminta hadir untuk mengelola semua sumber daya alam itu secara amanah. Catatannya secara amanah. Karena apabila tidak dijalankan secara amanah, maka ujung-ujungnya akan berulang lagi persoalan yang terjadi dari buruknya pengelolaan di sumber daya alam. Kalau bicara secara amanah berarti tentu harus ada tim pengawasnya, dan karena ini menggunakan aturan Islam, maka sebetulnya semua orang yang paham tentang Islam dia bisa menjadi pengawas atas apapun yang dilakukan oleh. Ketika negara mengambil langkah-langkah yang salah, maka semua orang bisa menguasai. Itu keunggulan jika sebuah negara menggunakan sistem Islam, syariat Islam sebagai aturan dalam bernegara.
karena banyak sekali orang yang paham aturan Islam sehingga koreksi bisa dilakukan dengan cepat. Berbeda dengan sistem legislasi hari ini yang bahkan mungkin tidak banyak orang yang mengikuti perubahannya dari waktu ke waktu. Yang kelima poinnya adalah di mengatur interaksi bisnis antar individu person to person. Islam memiliki mekanisme ketika orang saling berbisnis. Hari ini tadi semua negara bingung menggerakkan sektor real. Mereka kebingungan bagaimana menggerakkan sektor real sehingga sekarang semua manusia dipaksa untuk bergerak ke tempat publik dengan resiko terancam terinfeksi virus. Langkah itu tentu tidak akan dilakukan oleh negara Islam. Manusia itu melakukan interaksi bisnis person to person, maka jika dia kekurangan modal, itu ada dua pilihan. Kekurangan modal itu apabila bisa diatasi dengan person to person dengan saling melakukan akad sirkah, jadi dia melakukan akad perseroan satu dengan yang lain, maka problem kekurangan modal bisa diatasi. Tapi jika dalam situasi yang sangat khusus seperti wabah hari ini, ketika banyak individu yang ingin berbisnis tapi tidak memiliki modal atau bahkan di PHK sehingga mau usaha juga tidak punya modal, disitulah negara hadir sebagaimana dulu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam memberikan modal usaha itu dalam dua bentuk. Ada yang diberikan dalam bentuk hibah, tidak dikembalikan. Jadi nanti khalifah yang akan mengkaji dengan staf negaranya apakah ini memang harus diberikan begitu saja, tidak dikembalikan. Kemudian yang kedua, apakah dinilai bisa dikembalikan sehingga diberikan dalam bentuk pinjaman. Dan karena syariah Islam melarang riba, berarti semua pinjaman yang diberikan hutang piutang dalam mekanisme negara Islam itu tidak ada beban bunga, sehingga tidak memberatkan dunia usaha. Jadi kenapa tadi kebijakan moneter itu tidak diperlukan? Karena posisi kebijakan moneter itu hanya menaik turunkan bunga saja, posisinya hanya begitu. Sementara kalau dalam Islam itu tidak diperlukan instrumen tingkat suku bunga untuk menggerakkan ekonomi, makanya kenapa tidak perlu ada kebijakan moneter dalam posisi menaik turunkan suku bunga. Sehingga bank sentral pun juga tidak diperlukan keberadaannya dalam negara Islam. Nanti akan ada mekanisme pengaturan keuangan dalam koordinasi Baitul Mal di bawah arahan kepala negara. Nah, tentu pertanyaan yang kemudian muncul pada benak semua orang adalah bagaimana upaya mengembalikan konsep yang sangat detail dan sudah pernah dipraktekkan dalam waktu yang juga tidak singkat, 13 abad, itu umur sebuah negara yang bahkan tidak ada peradaban manapun hari ini yang punya umur sepanjang itu. 13 abad, ekonominya anti krisis, anti inflasi, kesejahteraannya sampai ke level individu. Bagaimana cara menggantikan hari ini yang tadi peradaban sekuler memaksakan new normal sebagai exit strategi. Yang saya katakan itu failure strategi, bukan exit strategi. Kalau mau strategi secara detail sebetulnya toh juga kalaupun mau dipaksakan manusia bergerak dalam sektor real tapi mereka tidak bisa memastikan daya belinya tetap stabil, tidak bisa memastikan produktivitasnya berjalan dengan baik, kenapa harus dicoba lagi formula ekonomi yang sama? Kenapa tidak diganti dengan mekanisme formula ekonomi yang lain yang juga sudah dipraktekkan sampai ke detil-detilnya? Nah, tentu berarti kita bicara bagaimana prosesnya memunculkan kembali peradaban Islam dengan perangkat aturan yang sudah detail dan terperinci itu. Nah, saya hanya men-trigger saja dengan satu slide berikutnya. Kalau berbicara chance, kemungkinan kembalinya peradaban Islam, kita bahkan melihat krisis ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Yang kita lihat hari ini adalah what next, apa sesudah krisis ini. Sesudah krisis ini kita tidak berbicara peradaban yang sama, karena tadi bahkan dalam analisis ekonom dari peradaban sekuler sendiri mengatakan mereka tidak yakin bahwa peradaban demokrasi sekuler itu mampu mengatasi kesenjangan yang nanti akan timbul. Sementara dalam Islam terbukti muhajirin dan ansor yang berbeda sekali kesenjangan ekonominya berhasil disatukan oleh aturan Islam yang diterapkan oleh Rasulullah. Bahkan kemudian
membawa pengaruh kepada kabilah-kabilah yang lain. Jadi ada juga di situ berbagai komunitas Yahudi yang mereka mengikuti tunduk kepada aturan Islam, bahkan kemudian mereka kena dampak dari dampak pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara Islam itu. Kesejahteraan dan keadilan pun juga akhirnya mereka rasakan, mereka dapatkan. Nah, jadi kalau berbicara peluang what next, kita lebih melihat justru post pandemi itu adalah peradaban Islam. Post pandemi itu bukan negara demokrasi eksis dalam situasi yang baru. Karena tadi bahkan mereka sendiri sudah menganalisis sepertinya tidak akan mungkin terus berlangsung, tapi akan terjadi pergantian peradaban. Dan itu kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah tentang bisyarah, tentang kabar gembira, bahwasanya manusia itu menjalani fase-fase kehidupan, dan saat ini umat manusia itu berada dalam situasi terburuk karena mereka hidup tidak menggunakan aturan Allah. Maka dalam hadis itu dikatakan summa takunu khilafa alam min hajin nubuwah. Setelah masa yang sangat buruk itu, masa penguasa yang diktator, otoriter, itu akan tegak kembali peradaban Islam. Artinya kalau berpegang kepada bisyarah atau janji Allah ini, kita justru tidak apatis dalam situasi pandemi yang hari ini tidak jelas ujungnya ini mau kemana, bahwa ini adalah momentum setelah ini post pandemi insya Allah akan kembali peradaban Islam. Tapi memang kuncinya adalah di umat Islam sendiri. Apabila umat Islam mengambil peran untuk maju step ahead, begitu ya, step ahead, mereka melakukan sesuatu untuk mengambil alih peradaban, ya tentu perubahan akan terjadi. Tapi kalau mereka tidak segera memiliki kesadaran yang mengkristal, yang solid di antara umat Islam di seluruh dunia ini, bahwa situasi COVID-19 ini, ketika Allah menurunkan makhluk yang sangat kecil ini, semestinya membukakan mata umat manusia, bahwasanya ketika berada dalam situasi extraordinary yang sangat luar biasa, lihatlah keegoisan negara-negara pemimpin peradaban dunia itu. Itu sebetulnya harusnya dibukakan matanya oleh makhluk yang sangat kecil yang diutus oleh Allah itu. Lihatlah betapa rapuhnya sistem bernegara yang dibangga-banggakan selama ini. Menghadapi makhluk yang sangat kecil saja 1 tahun sudah tidak jelas bagaimana nasib bernegara ini. Bagaimana ketidakadilan yang terjadi. Siapa yang punya akses kepada alat kesehatan yang terbaik, maka dia yang survive. Yang tidak punya akses ke alat kesehatan yang terbaik, maka dia akan menjadi korban dari pandemi virus. Itu adalah fakta-fakta yang semestinya membukakan mata semua umat manusia bahwa negara ini memang akan dalam kondisi yang tidak stabil, akan mengalami kerusakan di berbagai hal, penuh dengan ketidakadilan, apabila terus-menerus diatur dengan aturan selain Islam. Sehingga saya tutup dengan satu statement terakhir, bahwa untuk menuju dunia yang nyaman, sebagaimana hakikatnya kenapa Allah menciptakan dunia itu. Manusia itu diciptakan di bumi untuk mengurus bumi dengan baik, mengurus dunia dengan baik, dan karena itulah maka Allah memberikan seperangkat aturan yang sangat detail, bagaimana mengatur bernegara di muka bumi itu, bagaimana mengatur sistem perekonomian di muka bumi itu. Maka sekarang tinggal kemauan umat manusia sendiri. Apakah manusia sadar dan kemudian kembali kepada apa yang diatur oleh Rabb-nya, melakukan konsolidasi politik secara global. Saya katakan sesuatu yang hari ini tidak mungkin untuk tidak dilakukan, sangat mudah. Berkonsolidasi politik secara global, kita saja yang dari Indonesia bisa bertemu dalam satu forum. Tentu juga akan bisa melakukan hal yang sama dengan kaum muslimin yang ada di belahan benua yang lainnya, membangun konsolidasi umat bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin peradaban dunia itu adalah umat Islam sebagaimana yang ditetapkan Allah sebagai kuntum khairu ummah, sebagai umat yang terbaik yang diciptakan Allah untuk memimpin bumi dan seisinya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, semoga selanjutnya nanti bisa kita perdalam dalam forum diskusi. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.